Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amania Naila Firdausia dengan NIM 241080200097 dari kelas A akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama, periode Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi. Bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani, berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nabi-nabi sebelummu." Setelah 2 tahun, malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, tahap-tahap dakwah itu ada 3. Yang pertama, dakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat terdekat. Yang kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Yang ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah surah Al-Hijr ayat 94. Faktor Quraisy menentang dakwah Nabi. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Selanjutnya, tantangan kaum Quraisy. Yang pertama itu meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkan kepada mereka untuk dibunuh. Yang kedua, budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam. Yang tiga, para pemimpin Quraisy menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali. Selanjutnya, tidak ada seorang pun penduduk Makkah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Selanjutnya, hijrah ke Habasyah. Pimpinan Utsman bin Affan diikuti 15 orang, diantaranya 10 pria dan 5 wanita, berangkat ke Habasyah, termasuk istri Utsman, Ruqayyah binti Muhammad. Pimpinan Ja'far bin Ali Thalib diikuti 81 orang, diantaranya 80 pria dan 1 wanita, yaitu Ummu Habibah, putri dari Abu Sofyan. Selanjutnya, Abu Thalib dan Khadijah wafat. Pada tahun 10 kenabian, Abu Thalib, pelindung utamanya, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Nah, 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya Khadijah dalam usia 65 tahun. Ketika Nabi berdakwah di Taif, beliau diejek, disorai, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka bagian kepala dan badannya. Selanjutnya, peristiwa Isra Mi'raj. Tahun ke-10 dari kenabian tersebut di atas Allah mengisra Mi'rajkan Nabi Muhammad. Tahun ke-11 kenabian, 6 orang termasuk dari suku Khazraj menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Tahun ke-12 kenabian terdiri dari 10 orang suku, 2 orang suku Aus, dan seorang wanita menemui Nabi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. Selanjutnya, periode Madinah. Hijrah ke Yastrib. Nabi membangun sebuah masjid pertama kali di Kuba. Terus membangun masyarakat Islam.
Setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nabi Muhammad menginginkan agar seluruh umat Islamnya hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu Baitullah. Konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah. Nah, isi Konstitusi Madinah itu ada 6. Soalnya Perang Badar. Perang Badar itu bulan Ramadan 2 Hijriah atau 624 Masehi. Orang-orang Quraisy sebanyak 1.000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal bergerak menuju Madinah, sementara umat Islam sebanyak 314 orang. Soalnya ada perang Uhud itu dimulai dari 3 Hijriah atau 625 Masehi. Abu Sufyan memobilisasi 3.000 prajurit. Nabi Muhammad dengan pasukan 1.000 orang. Abdullah bin Ubay seorang munafik dengan 300 orang Yahudi membelot. Selanjutnya ada perang Ahzab atau Handak bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Orang-orang Quraisy suku Yahudi mengungsi ke Khaybar dan beberapa suku Arab lainnya berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan. Terdapat 3.000 jumlah prajurit Muslim. Selanjutnya ada perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijriah ketika ibadah haji sudah disyariatkan. Nabi memimpin 1.000 kaum muslimin untuk melakukan ibadah umroh. Sebelum tiba di Makkah, Nabi berkemah di Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah itu, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Orang kafir Makkah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak umat Islam. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Tahun 8 Hijriah, Bani Quraisy membantu sekutunya Bani Bakhr yang berperang dengan Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Makkah. Selanjutnya ada Haji Wada. Tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan ibadah haji pertama dan terakhir yang dikenal dengan Haji Wada. Nabi wafat itu hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Abu Bakar tampil membacakan Al-Quran, surat Al-Imran ayat 114, dan berpidato, "Wahai manusia, barang siapa memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selama-lamanya." Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.